你不会丢下我的，对不对？ Keesokan paginya, Lin Sintong bangun dan menemukan surat di meja yang ternyata dari Qin Moyao. Dengan pesan yang memintanya untuk menjaga dirinya sendiri, Qin Moyao telah pergi. Lin Sintong merasa panik dan mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan Qin Moyao. Lin Sintong lalu mengiriminya pesan suara, mendesaknya untuk segera kembali. Lin Sintong mencoba mencari alamat di kamar Qin Moyao, namun ia justru menemukan kalung Qin Moyao. Sekarang Lin Sintong mengetahui bahwa Qin Moyao lah yang menyelamatkannya pada kecelakaan mobil dahulu. Sementara itu, Qin Moyao sedang sarapan bersama Zumo. Qin Moyao tahu aturan main dari geng Cixing yang disewa Cisan sebelumnya. Jadi Qin Moyao harus menahan 3 serangan untuk menghilangkan ancaman terhadap Lin Sintong. Qin Moyao meminta Zumo untuk merawat ibunya dan melindungi Lin Sintong. Lin Sintong kemudian diam-diam mengikuti Zumo dengan harapan bisa menemukan Qin Moyao melalui Zumo. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian lihat-lihat dulu produk-produk dari aku ya teman-teman. Semoga bisa menarik hati kalian. Dan untuk pembeliannya kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Aku tunggu pesanannya ya teman-teman. Di tempat lain, Qin Moyao benar-benar terlibat pertarungan hidup dan mati dengan geng Cixing selama 3 ronde, menderita luka parah. Namun Qin Moyao mampu bertahan. Qin Moyao yang terhuyung-huyung kembali ke rumah menemukan Lin Sintong. Lin Sintong lalu memeluk Qin Moyao dengan erat, begitu senangnya karena Qin Moyao telah kembali. 我是真的喜欢你，我后悔我没有早一点发现我也喜欢。 Esok harinya mereka bersepakat untuk saling percaya dan menjaga hubungan mereka. Lin Sintong mencoba mencari kopi di sebuah rak, yang kemudian justru menemukan buku catatan mengenai dirinya dan surat kepemilikan 51% saham Huofu atas nama Qin Moyao. Lin Sintong kaget tak menyangka kenapa saham itu bisa ada di tangan Qin Moyao. Apa Qin Moyao sengaja memanfaatkan dirinya, pikir Lin Sintong. Namun nyatanya saham itu diberikan oleh ayah Lin Sintong kepada Qin Moyao. Qin Moyao meminta agar Lin Sintong percaya padanya dan meminta agar jangan pergi. Namun Lin Sintong perlu waktu berpikir dan akhirnya dia pergi. Esok hari di kamar Lin Sintong, Xia Yue datang menemuinya. Xia Yue telah mengetahui bahwa mata Lin Sintong sudah dapat melihat lagi. Mereka berbicara. Xia Yue mengakui alasan kenapa dia melakukan hal-hal buruk pada Lin Sintong. Bermula pada ayahnya Xia Yue, yang adalah supir dari ayah Lin Sintong, yang selalu direndahkan. Bahkan Xia Yue juga harus tunduk pada Lin Sintong. Xia Yue merasa ini tidak adil. Xia Yue juga membongkar rahasia bahwa kecurangan ayah Lin Sintong membuat perusahaan dari keluarga Qin hancur dan hilangnya nyawa Tuan Qin. Xia Yue menegaskan kepedihan yang terjadi pada Lin Sintong adalah karena karma dari tindakan ayah Lin Sintong. Lin Sintong terlihat tertekan setelah mendengar informasi ini. Beralih ke Cisan yang merasa kegagalan, gagal melukai Qin Moyao dan gagal mendapatkan sahamnya. Cisan terpojok. Ia berencana memohon pengampunan dari Lin Sintong dan menjadikan Xia Yue sebagai kambing hitam. Xia Yue tentu saja kecewa pada Cisan. 你要把我推出去当挡箭牌？ Cisan menemui Lin Sintong, bermulut manis, memutar balikan fakta, dan menyalahkan Xia Yue. Namun Lin Sintong tidak bergeming dan menegaskan bahwa ayahnya tiada karena rencana jahat Cisan. Menyadari bahwa Lin Sintong sudah mengetahui kejahatannya, Cisan marah dan ingin melakukan hal keji pada Lin Sintong. Untunglah Qin Moyao datang tepat waktu, berkat pantauan CCTV yang dia pasang. Qin Moyao menghadapi Cisan. Cisan kalah dan ia pun pergi. Melihat Qin Moyao datang, Lin Sintong menjauhinya karena merasa bersalah. Ia tidak sanggup melanjutkan hubungan dengan Qin Moyao, sedangkan ayahnya adalah pelaku kejahatan yang menyebabkan hancurnya perusahaan dan hilangnya nyawa pada ayah Qin Moyao.
Qin Moyao sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, mengingat cintanya pada Lin Xintong lebih besar. Namun Lin Xintong merasa tidak tenang dalam hatinya dan merasa dia tidak layak mendapat cinta dari Qin Moyao, sehingga Lin Xintong meminta Qin Moyao untuk menjauhinya. 我做不到，你放过我吧。总是看熬过这夜晚，忘了试探迎着光靠。 Keadaan ini tidak mudah bagi Qin Moyao dan Lin Xintong, sampai-sampai menyebabkan Qin Moyao sakit esok harinya. Lin Xintong yang cemas dan segera menjenguk Qin Moyao. Lin Xintong mengakui bahwa hatinya pun sebenarnya sangat mengkhawatirkan Qin Moyao dan tidak ingin berpisah darinya. 我不爱你。 Nice. Jisan kembali menemui Lin Xintong untuk mengancamnya. Jisan membawa bukti bahwa ada sidik jari Qin Moyao di berkas pemindahan saham. Itu bisa digunakan untuk menjebak dan memenjarakan Qin Moyao. Lin Xintong menemui Xia Yue. Ia meminta maaf karena telah membongkar perselingkuhannya dengan Jisan pada saat perayaan ulang tahun dahulu. Lin Xintong juga membalas perbuatan jahat Xia Yue dengan sebuah tamparan. Sekarang mereka impas. Lin Xintong lalu menyerahkan cincin pertunangannya kepada Xia Yue dan menganggap masalah mereka sudah selesai. Qin Moyao masih dalam penyelidikannya untuk menemukan bukti kejahatan Jisan. Sekarang ia menemui Xia Yue untuk mencoba bekerja sama. Xia Yue masih merasa setengah-setengah, meski ia sudah terluka karena Jisan, tapi tidak ingin juga menyerahkan bukti asli kejahatan Jisan pada Qin Moyao. Akhirnya Xia Yue hanya memberikan informasi tentang tindakan yang direncanakan Jisan saat ini. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian lihat-lihat dulu produk-produk dari aku ya teman-teman. Semoga bisa menarik hati kalian, dan untuk pembeliannya kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Aku tunggu pesanannya ya teman-teman. Jisan sebenarnya punya perusahaan kecil warisan ayah angkatnya dan akan menggunakannya untuk akuisisi secara curang dengan perusahaan Huofu. Namun telah digagalkan oleh Qin Moyao berkat informasi dari Xia Yue. Jisan semakin kesal dan menantang Qin Moyao bahwa dia akan menyakiti Lin Xintong. Qin Moyao. Xia Yue melihat backup data CCTV bukti kejahatan Jisan pada Tuan Lin. Rekaman ini pula lah yang membuat Qin Moyao mendatangi Xia Yue waktu lalu. Tiba-tiba muncullah Jisan, berwajah menyeramkan dan memakai sarung tangan. Jisan tahu bahwa Xia Yue lah yang membocorkan data perusahaan kecilnya pada Qin Moyao. Jisan merasa dikhianati oleh Xia Yue dan dia penuh kemarahan. Jisan juga meminta paksa data CCTV yang dia yakin masih di bawah Xia Yue. Xia Yue yang kalah kekuatan hanya bisa menyerahkan data CCTV itu, sembari membela diri pada awalnya dengan memukulkan sebuah vas bunga mengenai kepala Jisan. Jisan yang sedari tadi sudah marah menjadi semakin marah dan melakukan tindakan keji pada Xia Yue, membuat Xia Yue terjatuh dan tak bergerak. Jisan pun pergi sambil membawa data rekaman CCTV. Suatu hari, Zumo yang diperintahkan Qin Moyao untuk mencari Xia Yue menemukan Xia Yue yang tak bergerak dengan memori data di tangannya. Ternyata Xia Yue sempat menukar memori data tersebut saat akan diberikan kepada Jisan kemarin. Di suatu tempat, Jisan menginginkan Qin Moyao untuk menemuinya. Tentu saja Jisan membawa antek-antek anggota gengnya. Jisan ingin Qin Moyao menghilang, karena semenjak kehadirannya, semua rencana yang sudah disusun Jisan untuk menguasai harta dan perusahaan keluarga Lin menjadi gagal. Namun Qin Moyao akan tetap melawan Jisan dan melindungi Lin Xintong dengan segala miliknya. Antek-antek Jisan pun mulai menyerang Qin Moyao dan sempat melukai tubuhnya. Qin Moyao terkapar, meski begitu Jisan masih ingin menyerangnya. Di saat yang sama muncullah Lin Xintong. Niat hati membantu Qin Moyao, namun Lin Xintong justru disandra Jisan. Jisan memaksa Qin Moyao untuk berlutut di hadapannya jika ingin Lin Xintong dilepaskan. Tanpa lama-lama, dengan tubuh lemah, Qin Moyao mencoba berlutut di hadapan Jisan. Alih-alih melepaskan Lin Xintong, Jisan justru semakin menjadi-jadi dan berteriak merendahkan Lin Xintong.
Merasa tidak terima, Qin Moyao dengan kekuatan cinta langsung mencoba untuk berdiri dan menempatkan pisau ke tubuh Qisan. Qisan terjatuh dan terluka. Begitu juga dengan Qin Moyao yang sudah tidak dapat bertahan. Ia tak sadarkan diri. Lin Xintong sangat cemas sembari meletakkan kepala Qin Moyao di pangkuannya. Mereka menantikan bantuan. Qisan akhirnya diadili oleh pengadilan dan dijatuhi eksekusi. Diperlihatkan Lin Xintong merangkai bunga untuk berkunjung ke pemakaman. Apakah itu untuk Qin Moyao? Ternyata tidak. Qin Moyao berdiri dengan gagahnya di samping mobil, menanti Lin Xintong dan mereka berjalan bersama. Happy ending untuk mereka. 你来迟了。还好，不晚。就是